Alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Pernah Anda lihat sapi sholat? Pernah Anda lihat pohon sholat? Kenapa Anda tidak pernah melihat? Syahadat itu bukan disebut posisi hamba itu lebih tinggi daripada posisi presiden. Sekarang pertanyaannya kan, kenapa sholat itu dikatakan mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar? Kan begitu. Ini memang perlu perlahan nih cara kita memahami, karena ada tahapan-tahapan pemahaman dalam sholat itu. Jadi ada jenjangnya ya. Misalnya sholat itu adalah satu bentuk penghambaan pertama yang diperintahkan. Jadi dalam rukun Islam itu kan, pertama rukun Islam itu antasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dikatakan menerima, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusannya. Jadi bukan menyebut ya, ini agak sering salah paham gitu. Jadi syahadat itu bukan disebut. Jadi di sana dikatakan antasyhadu ya, bahwa kita bersaksi, kamu bersaksi, atau saya menerima dengan segala konsekuensinya, namanya menerima bahwa Allah itu adalah Tuhan dan Muhammad adalah utusan dengan segala turunannya. Bukan saya menyebut. Itu saya sendiri kurang tahu itu kenapa dijadikan bahwa untuk masuk Islam itu Anda harus mengucapkan, bukan mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena kalau mengucapkan nanti orang bisu kan tidak bisa mengucapkan ya. Dan perintahnya memang bukan perintah mengucapkan di dalam syahadat itu. Bukan ucapkan ini, tapi saksikanlah atau terimalah bahwa penerimaan total itu nama syahadat. Jadi sebenarnya bukan masuk Islam ini, tapi Islam masuk. Islam yang masuk ke dalam hati atau ke dalam pemikiran terdalam dari seseorang. Itu yang disebut dengan syahadat. Jadi masuknya Islam, bukan kita yang masuk Islam. Karena kalau kita yang masuk Islam, besok lusa kita bisa keluar lagi dong. Jadi Islam itu bukan satu rumah yang seperti punya pintu, lalu pintunya itu adalah dengan mengucapkan dua kalimat, itu tidak. Tapi itu nantilah kita bahas apa itu masuk Islam, apa itu Islam masuk. Jadi setelah syahadat, perintah penghambaan pertama itu adalah mendirikan sholat. Jadi
untuk mendapatkan posisi sebagai hamba Allah, mendapatkan posisi sebagai umat Nabi Muhammad itu, pertama itu mendirikan sholat. Itu sebabnya sholat itu sangat penting. Posisinya di bawah penyerahan total, penerimaan total. Nah, coba kita agak lebar sedikit ya, agak melebar. Kita kembangkan sedikit sayapnya itu biar pemahamannya agak bisa runut sedikit. Hamba itu, kalau bahasa kasarnya itu hamba itu kan budak. Jadi menjadi hamba Allah itu bukan suatu posisi yang kita terima secara turun-menurun. Jadi menjadi hamba Allah itu butuh perjuangan. Untuk mendapatkan posisi sebagai hamba Allah atau mendapatkan gelar sebagai hambanya, itu butuh perjuangan. Tidak kita terima secara warisan. Mungkin kecenderungan karena kita menerima hamba itu sebagai posisi hamba itu sebagai warisan, sehingga kita menganggap menjadi hamba Allah itu biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Padahal posisi hamba itu lebih tinggi daripada posisi presiden. Jauh lebih tinggi. Ya mungkin kok bisa ya posisi hamba itu lebih tinggi daripada jabatan atau posisi bupati atau presiden. Kok bisa? Sederhana ya, analoginya begini. Seorang gubernur, seorang presiden misalnya, apabila nyawanya terancam dengan pertaruhan antara nyawa dan jabatannya, sangat besar kemungkinan dia akan melepas jabatannya. Jika nyawanya terancam, maka besar sekali kemungkinan jabatan itu atau nyawa, pilihannya antara nyawa dan jabatan, besar kemungkinan dia akan meninggalkan jabatan. Tapi seorang muslim pada saat nyawanya terancam, dia akan lari mengambil posisi hamba Allah. Posisinya sebagai hamba. Dan posisi sebagai hamba itu yang akan dipertahankan sampai mati. Itu bedanya ya. Jadi seorang gubernur atau presiden itu kalau dia dihadapkan dengan dua pilihan, antara pilihan jabatan dan pilihan nyawa, jangankan nyawanya dia, mungkin nyawa, katakan nyawa keluarganya atau jabatannya, maka dia akan lepas ini jabatan. Jabatan presiden itu akan lepas. Posisinya sebagai presiden itu akan lepas. Tapi bagi kita, begitu dihadapkan dengan dua pilihan antara hidup dan posisi sebagai hamba, maka posisi sebagai hamba ini akan dipertahankan. Dia tidak akan pikirkan ini. Itu makanya posisi hamba itu menjadi sangat penting, sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari posisi sebagai presiden. Itu satu ya mengenai hamba. Dulu si Bilal itu kan seorang budak. Setelah dia menerima Islam itu, masuk Islam itu ke dalam dirinya, dia menerima Allah itu sebagai Tuhannya, lalu dia dipaksa oleh majikannya untuk meninggalkan, menyembah kembali kepada berhala. Apa yang dibilang sama Bilal? Walaupun nyawanya jadi taruhannya, dia tetap mengatakan tidak. Dia tetap mengatakan ahad.
Jadi posisi hamba Allah itu dulu pada saat awal mula Islam itu sangat bergengsi, berebut orang untuk menjadi hamba. Karena menjadi hamba Allah itu memerlukan usaha. Jadi mereka tidak dapat karena turun-temurun, itu tidak dapat karena warisan. Nah, hamba itu melakukan apa yang diperintahkan oleh majikannya. Kan itu artinya hamba. Fungsinya hamba itu kan begitu. Jadi itu pertama ya. Jadi penting sekali dipahami fungsi dan konsekuensi sebagai hamba. Saking pentingnya dalam salat itu disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku menghamba. Jangan sampai ucapan kita dalam salat itu bertentangan dengan apa yang terjadi sehari-hari. Itu pertama, mengenai posisi sebagai hamba. Yang pertanyaannya, apakah saya ataukah Anda itu sudah berada di posisi sebagai hamba atau memposisikan diri sebagai hamba? Itu pertanyaannya. Sekarang mengenai sholat. Nah, sholat itu ada berapa definisi ya? Dalam Al-Quran. Umum kita ketahui sholat itu diartikan doa. Sholat juga diartikan penyerahan, ketaatan. Sholat juga diartikan ya 5 waktu itu. Bahkan di dalam Al-Quran ada ayat mengatakan, alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat thairu safa kullun qad alima sholatahu wa tasbihahu. Ini ayat. Tahukah kamu, katanya, bahwa bertasbihlah kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bahkan burung mengepakkan sayapnya. Dengan mengepakkan sayap, semuanya itu telah mengetahui cara sholatnya dan cara tasbih. Coba bayangkan. Itu makanya sholat itu punya definisi yang luas sebenarnya. Bukan hanya yang 5 waktu yang kita kerjakan. Bagi saya, definisi sholat itu, kalau tadi dikatakan doa, doa itu artinya memanggil atau memohon. Dari semua definisi itu, buat saya sholat itu adalah hubungan antara hamba dengan Tuhan. Makanya sholat itu punya dimensi. Karena hubungan itu ada hubungan itu yang selalu dijaga dalam 5 waktu. Itu namanya sholat hafizun bagi saya. Menurut saya, dalam hubungan itu ada orang yang dalam hubungan itu khusyuk, khosiun. Itu orang yang sholatnya khusyuk, dia betul-betul dalam hubungannya itu khusyuk. Dan ada sholat daimun, katanya dalam Al-Quran.
orang yang terus-menerus menjaga hubungannya. Jadi begitu kita pahami atau mengambil posisi sebagai hamba, baru kita masuk kepada sholat itu sendiri. Sholat yang bagaimana sebenarnya, yang mampu membuat Anda itu, menahan Anda itu dari berbuat yang tidak baik. Dengan definisi sholat seperti tadi, ada sholat yang diartikan doa, yang diartikan ketaatan dan sebagainya. Jadi kalau Anda merasakan ada hubungan Anda dengan Tuhan, maka secara otomatis Anda tertahan untuk, atau Anda akan melakukan hal yang baik. Nah, permasalahannya kita ini kadang untuk berhubungan dengan Tuhan itu tunggu panggilan azan. Jadi kalau azan belum manggil, sepertinya kita lupa. Dan itu yang kita harus perbaiki. Itulah sebabnya kenapa sholat itu dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah Anda dari perbuatan keji dan munkar. Karena Anda selalu merasa berhubungan dengan, bagaimana Anda akan melakukan sesuatu yang tidak baik kalau Anda merasa bahwa Dia melihat Anda? Dengan mengatakan Allah itu tidak buta, artinya saya tidak bisa atau terhalang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena saya merasa ada hubungan. Kenapa saya merasa ada hubungan? Karena saya memposisikan diri sebagai hamba. Itu intinya. Oh ya, kita balik lagi ke ayat yang tadi. Bahkan burung pun tahu cara sholat. Pernah Anda lihat burung sholat? Pernah Anda lihat sapi sholat? Pernah Anda lihat pohon sholat? Kenapa Anda tidak pernah melihat? Karena pemahaman sholat Anda terbatas. Itu masalahnya. Perbaiki cara Anda memahami sholat, maka Anda bisa melihat burung itu sedang sholat, pohon itu sedang sholat. Kalau tidak, maka Anda hanya merasa hanya Anda saja yang sholat. Kalau Anda tidak perbaiki cara Anda memahami sholat, maka cenderung Anda merasa bahwa hanya Anda saja yang sholat, yang lain belum. Oke? Oh ya, saya lagi di kebun kelengkeng di Gunung Sasak. Kapan-kapan main ke sini.